Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, kita lanjutkan. Kita sekarang akan membahas tanda-tanda daripada mani. Apa itu mani? Kemudian apa yang keluar selain mani dari kemaluannya laki-laki itu apa? Nah, ada 3 ya. Apa itu? Yaitu adalah mani, ada madhi, wadi. Tentunya ada air kencing, 4 jadi. Yang keluar dari kemaluan laki-laki ada 4. Nah, kita harus tahu perbedaannya dari 4 ini. Nah, kita sekarang akan bahas mani dulu. Definisinya, pengertiannya. Yaitu adalah yang pertama, mani itu adalah ma'un abyad. Air yang putih warnanya. Sakhin fir rajul. Agak lengket. Ya. Kental. Nah, gitu. Wa fil mar'ah ma'un asfar rogi. Tapi kalau bagi perempuan, air maninya itu adalah air yang apa? Yang asfar, yang kuning, rokik, lembut, ya. Kemudian sifatnya apa lagi bagi mani itu, laki-laki atau perempuan? Sifatnya adalah yatadaffaq, keluarnya apa? Ada kayak munceratan. Fi hali khuruji, ketika keluar, duf'ah ba'da duf'ah. Ya. Sewaktu-waktu. Jadi nggak langsung cerot seperti kencing, enggak, tapi nah seperti itu. Ya, wa yakhruju bi syahwah, keluarnya mani itu pakai syahwat, ada syahwatnya, enak. Ya, wa yataladzaz bi khurujihi, ketika keluar mani yataladzaz, merasa enak. Ya, merasa enak. Wa yaqibu khurujuhu futur, dan setelah keluar mani itu biasanya terasa futur, lemah. Ya, lemah. Wa raihatu radban ka raihati tal'in qaribatin min raihati ajinil bur. Dan raihah, ya, baunya, ya, aromanya ketika basah, maninya itu basah seperti aroma getah, seperti getah, ya, ya seperti betah gitu, ya. Di sini bahasa Arabnya adalah karoihati tolain, ya, tolak seperti tolak, ya, qoribah min roihati ajinil bur, yang mendekati bau adonan bur, gandum. Ya. Bayangkan seperti itu aja. Sebenarnya saya kurang mensifatinya, ya, seperti yang kalian tahu juga, ya, sifatnya kalau basah itu gimana baunya. Itu kalau basah, tapi kalau kering baunya itu seperti apa? Karoihati bayadi dajaj, seperti bau putih telurnya ayam. Ya, putih telurnya ayam, baunya kalau kering seperti itu. Nah, itu adalah apa? Tanda-tanda daripada mani. Jadi kalau kita tahu tanda-tanda itu satu saja, maka sudah disebut mani. Nah, tapi nggak harus semua sifat itu tadi. Apa sifatnya? Di sini saya ulangi lagi. Sifatnya apa? Ya, itu adalah baunya mani. Baunya itu seperti bau tolak, getah ataupun adonan. Itu kalau basah, kalau kering seperti seperti telur, ya, putihnya telur. Terus yakhruj bi syahwa. Ya, yakhruj yakhruj bi syahwa. Wa la yataladzaz bi khuruji, keluarnya itu enak. Jadi kalau keluarnya enak itu mani. Kemudian apa? Tadaffuk, keluarnya itu muncrat. Jadi kalau ada 3 hal ini, apa itu? Yang pertama, keluarnya muncrat, kemudian enak ketika keluar, yang ketiga dari segi bau. Kalau 3 hal ini ditemukan, maka itu pasti mani, atau satu saja dari 3 hal ini, maka itu mani dan wajib mandi besar. Wajib mandi besar. Kemudian apa? Kalau nggak ada syarat atau 3 sifat itu, 3-tiganya nggak ada sifatnya, maka nggak wajib mandi. Ya, maka nggak wajib mandi. Kemudian hukum mani itu sendiri. Hukum mani itu sendiri itu suci atau najis. Ya, perlu kita ketahui hukum mani itu di dalam mazhab kita, mazhabnya Imam Syafi'i, itu hukumnya adalah suci. Ya, suci. Jadi, misalkan kalau ada seseorang habis keluar mani, kena celananya, kena sarungnya, nggak masalah. Kalau dibuat sholat sunnah atau sholat wajib nggak masalah. Ya, cuma kan kadang-kadang orang merasa jijik, takut, ya, kecium kayak enak, kan nyegerak baunya itu, ya, keras. Jadi ganti baju, itu nggak masalah. Tapi kalau dari segi suci atau nggak suci, mani itu hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Meskipun dari warnanya, misalnya warnanya seperti seperti darah merah, tapi mani ada 3 tanda atau salah satu daripada 3 tanda, maka cukup itu disebut mani dan wajib mandi, hukumnya suci. Tapi kemudian
ada beberapa masalah yang kita bahas, yang sudah kita bahas ya. Jadi misalkan kalau ada seseorang ya ada keluar mani, terus maninya ini keluar dari orang lain. Jadi misalkan ada orang perempuan kecil ya, orang perempuan kecil terus dikumpuli, misalkan masih kecil dikumpuli, nah kan nggak bisa keluar mani ya, nggak bisa keluar mani ya karena masih kecil, belum keluar mani. Maka seandainya kalau keluar mani dari kemaluannya anak kecil ini, maka itu nggak mewajibkan dia mandi, karena yang keluar bukan maninya dia, tapi maninya orang yang memasukkan tadi. Kalau orang tua, orang besar, sudah besar ya, tidur, orang yang terpaksa, yang nggak ada syahwat ketika dikumpuli ya, kemudian ada yang memasukkan, ada yang berhubungan, kemudian keluar mani ya, keluar mani bagi siapa ya, keluar mani bagi si bagi yang laki-laki, makanya laki-laki keluar batal, tapi yang perempuan nggak batal ya, nggak batal. Kenapa? Karena dia nggak menuntaskan syahwatnya ya, nggak bisa ya, karena yang keluar dari mani, dari kemaluannya itu bukan maninya dia, karena dia dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan tidur atau terpaksa dan nggak ada syahwat. Tadi yang keluar itu jelas bukan maninya dia, maninya orang lain, maka dia nggak wajib mandi ya. Baik. Kemudian apa lagi pembahasan kita? Yaitu adalah hukum mani yang apabila dimasukkan lagi. Di sini ada pembahasannya. Apa itu? Malau kharaja minhu thumma tasala thumma istadkhalahu wa kharaja minhu ba'da istidkhal fala ghusl. Ada hukum, ada seorang keluar mani. Ya. Habis keluar mani dia mandi. Ya, mandi. Habis keluar mani terus mandi. Habis mandi dia masukkan maninya dia itu tadi yang telah keluar itu, dia masukkan ke kemaluannya. Ya, wa kharaja minhu. Nah, kalau dia dimasukkan terus keluar kemaluannya. Ya, baik cara memasukkannya itu tadi pakai pakai suntik misalkan. Ya, kan bisa. Nah, dimasukkan terus keluar. Nah, setelah dimasukkan dengan manual itu tadi fala ghusl, maka nggak wajib mandi. Kenapa? Yang keluar itu bukan yang pertama kali, yang kedua kali. Karena yang keluar pertama kali dia sudah mandi ya, yang keluar ini dia ambil terus disuntikkan lagi kemaluannya, maka dia nggak wajib mandi. Yang kedua, yang pertama tetap wajib, yang pertama tetap wajib ya. Itulah sifat-sifat mani ya, sifat-sifat mani. Sekarang kita akan bahas kalau seandainya maninya itu masih ada di batang kemaluan, batang penis. Malau ahassa bihi thumma qabada alaihi wa lam yakhruj fala ghusl alaihi talama annahu mutaraddidun fi ghadibi. Jikalau ada mani terasa mau keluar tapi masih ada di batang kemaluan, thumma qabada alaihi, kemudian dia pegang batangnya itu, wa lam yakhruj, sehingga nggak jadi keluar karena ditahan ya, maka berhubung maninya nggak jadi keluar meskipun dengan cara dia tahan, la ghusl, nggak wajib bagi dia untuk mandi. Ya, selama selama maninya itu tetap dalam batangnya, nggak sampai keluar. Tapi kalau keluar ya wajib mandi ya. Kalau masih di batang, nggak sampai keluar batang kemaluan, maka nggak wajib mandi ya. Itulah adalah mani. Sekarang kita bahas madhi ya. Madhi, apa itu madhi? Madhi lain daripada mani ya. Madhi, kalau madhi nggak mewajibkan seorang itu mandi ya, tapi madhi itu najis ya. Wadi juga demikian. Kalau keluar madhi, keluar wadi, maka nggak wajib mandi, nggak wajib mandi besar. Tapi madhi atau wadi itu najis, seperti air kencing. Air kencing kita tahu kan sifatnya pesing dan lain sebagainya. Nah, madhi itu apa? Ma'un abyad raqiqun lazijun yakhruju inda syahwa bila syahwa wa la yatafaq hala khuruji wa la ya'qubu futur. Yaitu adalah air yang warna putih, raqiq, lembut. Ya, lembut, laziz tapi agak lengket. Walam yakhruj inda syahwat, keluar itu ketika syahwat, bila syahwat, tanpa syahwat ya. Yakhruj inda syahwat ketika syahwat, tapi bila syahwat ya, keluarnya itu kayak nggak ada syahwat nggak ada enak-enaknya, tapi keluarnya itu gara-gara puncak syahwat. Waduh, lihat sesuatu sampai dia syahwat keluar, tapi keluarnya nggak seperti mani yang enak ketika keluar, enggak, ini nggak ada enaknya ya. Wala yatadaffaq hala khuruji, dan keluarnya enggak seperti mani yang muncrat ya, enggak, tapi normal ya. Wala yaqibu futur, dan keluarnya enggak lemes. Itu kalau madhi.
Tapi kalau wadi, ma'un abyad sakhid kadir la raihata lahu. Ya. Kalau wadi itu apa? Air yang warnanya putih, sakin agak sakin keras, keruh. Ya. Keras, kadir keruh. La raihata lahu, gak ada baunya. Yakhruju akibal baul, keluar setelah kencing. Air kencing inda istimsakit tabi'ah, ketika tertahannya tabiat. Atau inda hamli syai'in tsaqil, atau ketika mengangkat hamlin tsaqil, mengangkat muatan atau barang yang berat, dia angkat sampai keluar. Kadang-kadang buang kencing agak pesing loh. Oh, ini wadi tadi. Wadi. Ya. Kedua hal ini enggak mewajibkan seseorang itu mandi besar. Cuma membatalkan wudhu. Ya. Wajib bagi dia wudhu, enggak mandi besar. Madi sama wadi. Ya. Taib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa? Fi qouli sallallahu alaihi wasallam lisa'il 'anil madi, orang yang dalilnya adalah perkataan atau sabda Nabi Muhammad kepada orang yang tanya tentang madi, apa itu? Irsil ma asabaka minhu, mandilah dari apa yang mandilah atau basuhlah apa yang terkena madi, yang terkena madi, bukan mani karena suci, dari yang terkena madi. Wa tawaddu, dan wudu'lah wudu akali sholat, seperti kamu wudu ketika sholat. Ada masalah lagi, apa itu? Walau syakka, jikalau syakka, ragu, halil kharij minhu mani au madi, yang keluar ini mani atau madi, ragu. Ya, 50-50. Hukumnya apa? Wah, contohnya dulu, kita kasih contoh apa? Ka'an qama minan naum wa wajada fi firasyi alladhi yanamu fihi ghairuhu aw thawbihi sya'an abyad kharaja minhu fa indaha yatakhayyar. Nah, jadi kalau tidur dan nggak ada yang tidur di atas kasur itu kecuali dia. Bangun tidur dia lihati, loh, kok bangun tidur dia lihat, loh, kok ada basah itu tadi. Padahal nggak ada yang tidur kecuali dia di kasur itu. Nah, tapi dia ragu, apakah ini madhi atau mani? Ya, ragu. Atau di bajunya, di pakaiannya ada sesuatu yang warna putih yang keluar dari dirinya. Ya, ragu. Baju nggak ada yang masuk kecuali dia. Maka ketika itu hukumnya apa? Indah yatakhayyar, dia boleh milih. Milih gimana? Milih. Dia terserah mau jadikan yang keluar itu mani. Dia jadikan itu mani. Misalkan dia milih, oh ini saya anggap dia itu mani. Yang keluar itu mani, yang basah itu mani. Maka hukumnya dia kalau dia jadikan itu mani, wajib bagi dia mandi. Dan bajunya nggak perlu dicuci karena suci. Tapi kalau insya'a ja'alahu madiyan, kalau dia mau, benar-benar mau, kalau mau, dia jadikan itu seperti madi. Ya, dia jadikan itu seperti madi. Wa ghasala thawbahu, wajib bagi dia mencuci bajunya yang terkena madi. Ya, atau kasurnya yang terkena madi. Kenapa? Karena madi najis, bukan suci. Ya. Dan wajib bagi dia wudu. Ya. Tapi yang afdol, apa yang afdol? Yang afdol daripada milih, apa yang paling afdol? Yang afdol adalah an yaghsila thawbahu wa firashahu wa yaghtasil. Yang afdol adalah dia membasuh atau membersihkan atau mencuci pakaiannya yang terkena itu tadi, yang dia ragu, kemudian wa firashahu atau kasurnya, wa yaghtasil, dan dia mandi. Artinya apa? Ya, seakan-akan dia menggabungkan dua pendapat. Memilih itu madi dari segi itu najis sehingga dicuci, memilih mani dari segi kita wajib mandi besar. Itu lebih hati-hati. Makanya itu yang afdol, dan itu dikatakan oleh ulama kita, ahli fikih kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lamu bishawab.